Halo sobat trader, balik lagi dengan saya Irfan ya. Di sini saya bakal bahas tentang SNR ya, atau resisten become support ya, yaitu dimana terjadi high ya. High terjadi ketika structure terjadi high-nya ya. Itu bisa jadikan area dimana terjadinya resisten untuk bisa dijadikan breakout market ya, untuk melanjutkan penurunannya lagi ya. Dan itu pun bisa jadikan area dimana titik kita bisa ambil pending order ya, ataupun support sama ya. Jadi di sini ya saya bakal menjelaskan ya bahwa ini adalah dimana terjadi yang valid, bahwa resisten yang valid itu seperti apa dan support yang valid itu seperti apa ya. Oke, masuk ke marketnya ya. Di sini ya kita lihat bahwa high-nya ini terjadi ketika market ini ya kenaikan harga yang sangat signifikan ini ya. Dan di sini pun terjadi high valid ya, untuk dijadikan resisten atau atap market ya, untuk dijadikan area di mana terjadinya internal dari suatu high dan low supportnya gitu ya. Nah, ini adalah high-nya ya. Dan yang saya jelaskan di konten TikTok pun ya, bahwa resisten yang valid adalah di mana terjadinya di bodinya. Kenapa di bodinya? Karena body adalah harga yang pasti yang sudah terjadi, dan shadow adalah harga tertinggi dan harga terendah suatu perdagangan di sesi tertentu ya, tergantung time frame berapa gitu ya. Nah, saya bakal contohkan di mana terjadi high-nya ya. Nah, ini adalah high. Nah, kita cukup ambil body ya, mau di sini boleh ya. Di sini ya, saya bakal ambil di sini untuk jadi high-nya. Kita lihat ya, di sini udah di breakout dengan skala signifikan ya. Nah, betul kan ya. Dan di sini pun terjadi atapnya, atau bisa disebut resisten ya, bahasa trade-nya resisten ya. Nah, ketika market ya di sini terjadi ranging di area internal ya, itu harus mencari ya titik area low-nya dulu agar kita tahu ya supportnya itu di mana gitu ya. Nah, ketika market dengan penurunan yang signifikan ya, pembalasan dari buyer yang masuk dengan kuat ya. Nah, ini adalah supportnya yang harus di breakout kembali untuk ke middle-nya ya. Kita tinggal tarik Fibonacci retracement aja ya, ambil area golden ratio atau optimal target entry OTE ya kalau di SMC ya. Nah, di sini ya, ini adalah support yang valid ya, yang harus di breakout oleh market. Cuman ya, ini adalah dimana pertahanan ya. Kalau Hexpan itu tidak akan ambil area itu. Kenapa? Karena di situ lihat ya, dominan rangingnya itu yang sangat besar ya. Nah, kita harus mencari titik di mana terjadinya investment dulu ya. Kalau Hexpan masuk, baru kita ambil buy. Di mana? Di sini guys. Ketika ini terjadi breakout structure ya, ini breakout turun. Nah, ini adalah support yang valid ya. Support yang valid ya di sini. Bukan di sini ya, tapi di sini ya. Nah, ketika market breakout ya, kita cukup ambil area di mana buy aja ya. Kalau semisal area kita support ini kuat, yang nggak bisa ditembus oleh market ya. Oke, kita satukan area ya. Di sini kita tandai sebagai lantai market ya kalau support ya. Nah, di sini ya. Mau di sini sebenarnya boleh-boleh aja ya. Di sini ya. Oke, di sini ya. Tadi saya jelaskan ya. Nah, ya. Di sini ini adalah lantai marketnya ya. Support. Nah, jelas ya. Inilah resisten di mana atap market dan support adalah lantai market. Nah, di sini baru kita tahu bahwa market ini bakal bergerak di area middle terhadap atap dan lantai market nih ya. Nah, kita cukup di mana Bang untuk ambil area di mana terjadinya market ini bakal ngejar resisten apa supportnya nih. Nah, tinggal kita cari di mana titik di mana terjadinya RBS atau XBR-nya guys ya. Itu adalah middle di mana terjadinya resisten dan support, atau atap, lantai, itu ambil middle-nya atau tengahnya ya. Nah, di sini. Di sini nih. Kita lihat ya, di mana terjadinya breakout terus menerus ya, breakout terus menerus, dan itu adalah middle market ya. Itulah kunci market untuk dijadikan
area di mana kita validasi bahwa akan di breakout terus menerus ya. Saya targetkan di sini ya. Kalau RBS atau SBR ya, kita lihat ini tidak mencari ambil body atau shadow, tapi area di mana di breakout terus menerus gitu ya, seperti ini ya. Nah ini kayaknya, nah seperti ini sobat trader ya. Nah ini yang terjadi middle terhadap resistance support, dan kita bisa lihat bahwa market ini bakal breakout menuju support. Market ini membreakout menuju ke resisten, dan di sini pun sudah jelas ya. Ketika market membreakout di sini itu menuju support, cuman ya di sini ada area di mana terjadinya liquidity zone yang susah ditembus, otomatis market bakal mengarah ke buyer yang kuat ya untuk mengejar ke high-nya kembali menuju ke resisten. Nah, kalau seperti ini biasanya adalah sweep zone middle terhadap resisten and support. Jadi hati-hati ya. Jadi pahami sweep dulu ya, baru pahami ke sini ya. Karena sweep ngaruh banget di 2026 sekarang gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa breakout yang sangat signifikan banget dari segi resisten yang di pullback ya. Kalau kita ambil sell di resisten ya, itu sekitar, ambil middle aja deh ya, take profitnya itu sekitar 37 poin atau 370 pips. Ya enak banget ya, kuat ya. Ini hanya SNR doang, dan SNR pun teknikal dasar yang harus sobat trader pahami. Kenapa? Karena semua teknikal ya itu pasti dasarnya SNR guys. Mau SMC itu dasarnya SNR dulu ya. Karena structure market itu SNR high glow-nya gitu ya. High glow, nggak paham high glow itu berarti nggak paham structure. Udah, titik itu aja. Jadi kalau orang lain yang ngajarin tentang langsung ke mana-mana ya teknikal, wah buruk itu ya. Oke, lanjut ya. Di sini ya, market dengan signifikan ketika market ini sudah menyentuh area support di sini ya. Nah ya, ketika support udah di breakout, otomatis di sini ambil liquidity ya. Nah, ketika market udah ambil liquidity, nah hati-hati ya sobat trader ya. Di sini yang ambil sell itu bahaya banget gitu ya. Karena kalau salah harga yang diambil terlalu bawah, nantinya kena floating ya, ambil MC lah ya. Karena kita lihat tuh terbangnya itu signifikan banget gitu ya. Nah, lihat ini liquidity seller untuk diambil oleh buyer dengan skala signifikan gitu ya. Kita lihat ya, buyer masuk dengan body yang sangat panjang. Itu jarang sebenarnya di market ya, karena biasanya untuk body panjang itu di seller yang masuk gitu. Cuman karena liquidity-nya kuat banget, seller dimakan dengan habis-habisan ya, ya nggak ada salahnya untuk buyer masuk dengan skala candle yang sangat signifikan gitu ya. Nah, kita tarik aja di sini ya, ini aja tarik. Nah ya, lihat ya, di sini tidak ada hambatan untuk gold menembus harga resisten. Kenapa? Yang satu adalah resisten sudah di breakout ya. Yang kedua adalah support sudah di breakout. Jadi nggak ada pertahanan harga yang harus menghambat gold untuk melanjutkan naik maupun turun. Kenapa naik? Karena yang tadi sudah jelaskan ya. Karena liquidity seller ini sudah dimakan habis-habisan oleh buyer ya. Jadi kenaikannya pun itu kuat banget tuh ya. Dan di sini pun ada rejection dari segi candle seller ya untuk lanjut naik lagi ya. Nah, di sini tuh. Nah, jadi seperti itu ya sobat trader ya. Oke. Nah, satu di situ ya. Dua, kita lihat lagi harga yang berbeda ya. Nah, kita coba lihat di sini ya, next structure ya. Nah, lihat ini SNR lagi buy body ya, tadi selalu saya jelaskan ya. Nah, kita lihat body itu sangat berpengaruh banget karena itu adalah harga yang pasti yang harus diambil order flow-nya untuk melanjutkan market structure-nya gitu ya. Dan di sini pun kalau sobat trader paham ya. Nah, di sini ada terjadinya set pattern yang kuat ya. Nah, set pattern kuat tuh ya. Cuman saya nggak akan ambil karena ini pemahaman tentang SNR ya.
Oke, ya. Nah, kita lihat ya, high-nya pun sudah diberi out berkali-kali ya, dan kita lihat ya, low-nya atau supportnya itu tidak diambil ya. Ini adalah supportnya, high and low support ya. Kenapa nggak ambil yang ini? Karena ini adalah shadow di mana harga terendah suatu perdagangan yang terlalu besar ya kepastiannya. Jadi itu nggak akan pasti buat diambil order flow-nya ya. Jadi order flow yang diambil adalah di sini ya. Nah, order flow support atau atap ya. Ya lantai-lantai ya. Nah, di sini ya. Ini tidak akan diambil. Kenapa? Karena di sini buyer udah kuat banget guys ya. Satu adalah seller di sini masuk dengan sangat signifikan dan diambil lagi liquidity-nya. Kedua masuk lagi dan diambil, tapi secara sideways by dominan bullish gitu. Nah, jadi seller ini nggak ada alasan ya untuk melawan kembali gitu ya. Nah, di sini pun ada perlawanan sebenarnya, dan ini pun perlawanan dari segi news yang saya lihat seperti ini gitu ya. Kalau nggak salah ya, itu adalah dimana kita kalau mau ambil entry itu enak banget guys. Ambil take profit di SNR ya, itu di area resisten aja untuk ambil sell momentumnya. Enak banget, 1, 2, 3 ya di sini ya, 3, 4 sih kalau di sini. Kalau balance-nya kuat biasanya kalau ambil averaging ya biasanya ya. Situ 1 ya, averaging lagi, tinggal averaging lagi di sini ya. Makanya saya selalu menjelaskan tentang balance ya, karena seperti ini enaknya. Nah, saya lagi di sini, ini berapa poin nih kita ambil ya. Nah, kita ambil hajar di sini aja deh ya untuk ambil selnya ya. Nah, dem di order block 350 pips guys ya, kali 2 gitu. Dan area sell bawah averaging high ya, itu ketarik semua, itu udah profitnya lumayan besar gitu ya. Jadi teknikal yang harus kalian pahami adalah SNR ya, dan itu pun harus benar-benar paham by signifikan banget gitu, by body ya, by area, by structure, itu harus benar-benar paham, baru kalian mencari teknikal yang spesifik banget gitu. Mau SMG, mau Elliott Wave, mau lain-lain, silahkan. Syaratnya pahami SNR dulu baru ke teknikal yang lain, karena menurut saya pemahami SNR itu lebih lama dibanding teknikal lain. Kalau teknikal lain bisa ya, kalau SNR-nya paham banget gitu ya. Nah, jadi sobat di sini saran saya seperti ini. Ini beberapa saya yang sudah saya jelaskan beberapa SNR signifikan. Salah satunya adalah body candle ya. Body candle itu adalah harga yang pasti, dan shadow adalah harga suatu tertinggi perdagangan dan terendah perdagangan gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang sudah saya jelaskan ya. Yang ingin belajar silakan klik link di bio WhatsApp saya atau WhatsApp di Dimex boleh ya. Dan yang mau datang offline pun bisa gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe guys. Bye bye.